Bapak Ibu Saudara, kayak cuma 2 orang nih bawah ini. Shalom. Kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita yang luar biasa. Walaupun saya agak samar-samar lihat wajah-wajahnya ini, tapi saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini kami bisa ada ya saat ini ya Tuhan. Dan Kau bawa kami, menghantar kami di dalam bait-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi anugerah-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan tanda ucapan syukur kami kepadamu, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami akan meninggikan, mengagungkan perbuatan-Mu dan nama-Mu yang hebat dan luar biasa pada saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu bersemayamlah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Jamah kami semua dengan hadirat-Mu sehingga kami pulang dengan penuh sukacita karena kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami ya Tuhan dan ucapan syukur kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami sudah terima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
kembali dari awal sudah. Nyatakan karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Engkau yang pegang hidup kami ya Tuhan. Sebab itu kami berkata kepadamu, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Yes. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, Yesus Tuhan, kami terima kemenangan darimu. Sebab itu kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Dan anugerah-Mu ada dalam hidupku, ada dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan kami raih hanya bersama-Mu ya Tuhan. Kami raih hanya bersama-Mu. Haleluya.
Hindara la 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 baya shandara la 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 la. Kira la baya shara baya se. Hindara la baya shandara la la. Sebab itu kami bisa mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Karena kami sudah merasakan kehebatan-Mu dalam hidup kami. Perbuatan-Mu heran dan ajaib dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan kami raih bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi karena Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, kami ada bisa sampai hari ini ya Tuhan, semua karena Engkau. Semua karena Engkau ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan yes terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Hadirat-Mu menguasai hidup kami. Hadirat-Mu menguasai tempat ini ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari kita boleh sambil tepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini sorak-sorak kami. Raja di atas segala raja. Sorak kemenangan kami ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita kemenangan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena Engkau penolong kami, Engkau setia dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita katakan amin. Luar biasa, sukacita Tuhan ada dalam setiap hidup kita saudara. Kebaikan Tuhan juga melingkupi hidup kita. Nah kita ini mau nyanyi lagu orang timur. Boleh ya, saya lihat nih banyak orang timur di sini. Walaupun ada Chinese tapi bagian timur, jadi sama-sama timur ya. Ini lagu lama banget, lagu lama banget. Jadi kalau kita bisa menari buat Tuhan ya. Ya, siap memuji Tuhan, amin. Na 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 na
nana di tengah ombak dan arus pencobaan. Yes. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan apa? Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Bisa angkat tanganmu gaya reggae ya. Siap, come on. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Siapa yang perhatikan kita? Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sama-sama. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Sekali lagi, come on. Nah, 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 nah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih. Yes, Dia penolong kita sama-sama. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Semua orang timur ya, ini orang barat soalnya. Yesus memang ketahuan orang timur semua. Yeah, oh, oh. Yesus yang perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Oh, oh, oh. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal, oh, oh, oh. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Everybody sing. Nah, 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 yeah. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah,
tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Yes. Dan kita nggak usah takut, Dia adalah sumber sukacita kita, gunung batu kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita, come on. Sama-sama, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on everybody. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmur kami. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sama-sama katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab apa? Nama menara dan kota perlindungan. Everybody say, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Engkau mazmur dan kekuatan kami ya Tuhan. Sebab itu hidup kami tidak akan pernah berpaling dari Engkau ya Tuhan. Hey! Wow. Terima kasih ya Tuhan. Bisa sambil angkat tanganmu saudara, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Yes, amin. Ini iman kami, ini kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak sekali lagi, come on. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Oh. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Siapa kekuatan kita? Siapa kekuatan kita? Kasih tos kanan kiri depan belakang, saya kuat karena Yesus, bro. Silakan duduk kembali. Tadi waktu kita latihan Tuhan ingatkan lagu ini. Saya berharap ini benar-benar jadi pesan Tuhan buat kita melalui praise and worship. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mengalami Yesus dalam hidupnya, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama saudara. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. ini komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Biar pujian ini menjadi doa dan pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan.
Apapun yang terjadi di kehidupan kami, masalah, pergumulan, tantangan, situasi yang tidak menentu, baik saat kami berlimpah ataupun bahkan kami dalam kekurangan. Tapi biarlah kami mau nyatakan di hadapan Engkau, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Kami percaya Engkau jalan kebenaran dan hidup. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar atas kehidupan kami. Amin. Dan kami mau senantiasa mengiring Engkau dengan setia. Sekalipun masalah pergumulan itu ada, tapi kami percaya Yesus jauh lebih mempesona. Yes, amen. Yesus jauh lebih indah. Yesus jauh lebih berharga dari segalanya. Amin. Oleh karena itu hati kami limpah dengan syukur sore hari ini. Hati kami bersuka cita karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih atas setiap kami. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah saja yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu lah kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Ini hati kami, pikiran, segenap kehidupan kami. Kami arahkan sepenuhnya kepada Engkau dan kuasa firman-Mu. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, saudara kasih dulu tos kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, kita bersyukur ya di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari yang ke-19 di tahun 2025. Di minggu yang ketiga bulan Januari. Ya, semangat yang baru, amin. Menyambut tahun yang baru, menjalani tahun yang baru. Saya percaya di dalam Tuhan ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Saya sungguh bersyukur kalau sore hari ini kembali boleh melayani saudara sekalian di New Life Community Church. Pastor Supratman, terima kasih banyak kakak buat kesempatan yang diberikan ya. Saya boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Juga tadi worship leader Bro Ruli. Gimana bro, kaki aman ya? Wah puji Tuhan ya. Terakhir kali saya melayani satu pelayanan dengan beliau, kakinya terpincang-pincang. Ya tapi dalam anugerah Tuhan sudah pulih ya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Semua dari kita saudara, saya percaya ada masalah pergumulan tantangan dalam hidup. Tapi betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang penuh kasih, ya, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Yang sering ninggalin siapa sebenarnya saudara? Kita ya, yang sering ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan itu benar-benar setia dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini satu tema yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian, ya, di mana sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang komunitas ya Kak ya. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang sehat tentunya, komunitas yang berdampak, komunitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka dari itu hari ini tema yang akan saya bawakan saya beri judul Healthy Community. Bilang sama saya Healthy Community. Atau bicara tentang komunitas yang sehat. Saudara, saya percaya bukan kebetulan, bukan sekedar ikut-ikutan karena lagi hype ya, segala sesuatu gereja itu biasa namanya ujungnya tuh belakangan mulai muncul CC alias community church, bukan credit card ya saudara ya. Community church. Wah ya, salah satunya tentunya apa yang menjadi visi, apa yang menjadi kerinduan dari gembala kita. Ya, bagaimana New Life Community Church ini bukan sekedar gereja yang saudara datang, terus dengar firman, puji-pujian, ngasih persembahan, habis itu pulang. Ya kan? Yang cuma pengen mampir, pengen tanda kutip jajan, ya, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan,
Ya, kalau bahasa zaman sekarang kan bisa karaoke gratis gitu ya. Di gereja gitu. Bukan sekedar itu saudara. Tetapi kerinduan dari community church adalah bagaimana gereja itu menjadi sebuah komunitas. Karena memang tidak bisa dipungkiri kita temukan bukan cuma jemaatnya yang mencari. Tapi juga ternyata ada gereja-gereja yang memberi ruang untuk itu. Jadi ya udah gereja kita mah emang visinya adalah seperti restoran gitu. Datang, nikmati, kalau seneng bertahan, kalau enggak cari restoran lain gitu. Tentunya tidak seperti itu saudara. Kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula hidup di dalam kisah para rasul, kita akan temukan bahwa memang gereja itu pada dasarnya punya DNA adalah berkomunitas. Ya, sehingga community church ini satu penekanan bahwa memang kita punya visi adalah bukan sekedar bergereja yang datang untuk pulang. Tetapi bagaimana kita dibentuk, dimuridkan, diperlengkapi di dalam komunitas. Ya, makanya tadi saya pas duduk di sini sempat ngelirik ke sebelah kirinya saudara ya. Sebelah kiri saudara ada singkatan dari home. Wah, keren ya. Home itu apa? House of Maturity and Empowerment. Wah, ini satu visi yang luar biasa, Pastor. Jadi ada kerinduan bagaimana gereja menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah rumah di mana kita bisa menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Dan juga diperlengkapi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah saudara, apakah benar bahwa sebuah gereja itu adalah sebuah bentuk komunitas yang Tuhan telah tetapkan? Kita bisa belajar di dalam firman Tuhan, boleh di next. Bahwa ternyata memang anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk membangun sebuah komunitas. Dan pertanyaannya komunitas Kristen yang sehat itu yang seperti apa? Nah pertama-tama kita harus tahu bahwa yang namanya komunitas Kristen itu adalah sekumpulan orang yang menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ya, mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita hidup di tengah satu dunia di mana semakin kesini, semakin kesana, bukan ya? Semakin kesini orang-orang itu semakin egois, saudara. Semakin individualistis, ya kan? Kita merasa bahwa ya udah saya hidup ini ya urusan pribadi saya. Saya nggak perlu orang lain mencampuri urusan saya dan saya pun tidak mau mencampuri urusan orang lain. Kita hidup di zaman yang seperti itu, saudara. Tetapi justru firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa kita ini memang adalah kumpulan orang yang seharusnya saling membutuhkan. Coba lihat kanan kiri, tengok sebelah kanan kirinya. Bilang sama mereka, aku butuh kamu. Kamu juga butuh aku. Kita saling membutuhkan. Tapi kalau yang lagi cowok cewek lagi PDKT, aku butuh kamu. Mau gak jadi pacarku? Waduh itu modus namanya ya. Saudara kita ini adalah anak-anak Tuhan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keberadaan kita ada untuk saling menopang, mensupport, mendoakan, menguatkan. Ya. Bahkan apabila ada yang jatuh jangan disyukurin saudara. Jangan ditinggalin, ya kan? Kadang kalau orang lagi keadaan baik-baik semua kan merapat ya. Wah lagi banyak duit, lagi dipromosi semua jadi temennya. Tapi waktu orang itu mengalami kesulitan, keadaannya tidak baik-baik saja. Jangankan orang, setan juga gak pura-pura gak kenal saudara. Ya, tapi justru sebaliknya anak-anak Tuhan itu ada. Justru untuk saling mensupport. Saat yang susah kita tolong. Kita doakan. Ya, untuk itu kita ada saudara. Maka dari itu dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18, perhatikan saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan
dengan dia. Ya memang ini konteksnya tentang Adam dan Hawa, pasangan hidup. Tapi bukan berarti, berarti ini cuma ngomongin soal pendamping hidup, enggak. Tapi ini bicara tentang manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Kejadian pasal ketiga, itu baru kejatuhan manusia dalam dosa. Ketidakbaikan itu datang ke dalam dunia melalui dosa. Tetapi yang menarik di Kejadian pasal 2, ketika segala sesuatu dikatakan diciptakan baik, bahkan amat baik, ada satu yang tidak baik. Apa itu? Kalau manusia seorang diri saja. Yang jomblo jangan berkecil hati, ya. Iya, desain Tuhan adalah untuk kita tidak sendiri. Tapi kita butuh orang lain, kita butuh komunitas. Amin, colek kanan kiri bilang, kita butuh komunitas. Ya, makanya saudara bersyukur kalau visi gereja ini adalah menjadi community church. Ya, tapi pertanyaan ini, kalau Pastor Supratman dengan kerinduan, dengan visi untuk membangun sebuah gereja yang berkomunitas. Tapi dari kitanya nggak punya kerinduan itu. Waduh, capek ya Pastor ya. Kita udah gembar-gembor, kita udah ngomong ratusan ribuan kali sampai berbusa. Tapi kalau dari kerinduan kita merasa, udahlah ngapain komunitas-komunitasan, saya udah tahu. Saya juga dulu udah pernah sakit hati di situ gitu kan. Akhirnya kita merasa diri trauma dan menutup diri. Sayang sekali saudara. Ya, maka dari itu mari. Ya, mulai tahun yang baru sadari betul. Aku butuh komunitas. Amin. Nah, pertanyaannya yang akan kita bahas saudara pada sore malam hari ini. Boleh di next. Nilai-nilai seperti apa kemudian yang harus dimiliki oleh sebuah komunitas Kristen yang sehat. Ya, tentunya ini menjadi penting saudara, karena yang namanya visi itu kan harus bisa diimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai yang gak cuma teori tapi bisa dipraktekkan. Nah sekarang bagaimana kita memiliki nilai-nilai yang bisa kita praktekkan di dalam membangun sebuah komunitas Kristen. Saya melayani di gereja lokal saya di GBI Ebenezer, sejak 2011 saya mulai menangani generasi muda. Dan melayani anak muda itu udah gak bisa enggak, defaultnya pasti mainnya komunitas saudara. Dan suka dukanya ya, ups and downs-nya dalam berkomunitas itu sudah pernah saya rasakan. Ya, dan tentunya saudara yang pernah mengalami juga sama. Nah makanya kita mau belajar bagaimana ya membangun sebuah komunitas dengan nilai-nilai yang berdasarkan Alkitab saudara. Ada 4 poin minimal yang harus kita miliki untuk kita memiliki sebuah komunitas yang sehat. Yang pertama, bahwa komunitas yang sehat adalah komunitas yang didasari oleh kasih dan penerimaan. Bilang sama saya, kasih, penerimaan. Ini loh yang harus menjadi dasar di dalam kita membangun sebuah komunitas. Love and acceptance. Ya, dari mana kita belajar bahwa sebuah komunitas itu harus didasari oleh love and acceptance? Tentunya tidak lain dan tidak bukan saudara, dari pribadi Yesus Kristus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanannya di dunia 2000 tahun yang lalu bersama dengan para murid. Yesus tidak tampil eksklusif, dia cuma mau nongkrong sama 12 murid atau sama orang-orang terpandang, orang Farisi ahli Taurat, gaulnya sama yang terpandang. Enggak. Tetapi Yesus justru mau membuka dirinya, nongkrongnya bareng pemungut cukai, ya, bareng nelayan, orang yang dianggap bukan siapa-siapa, dianggap sampah masyarakat, tapi Yesus mau loh untuk membuka dirinya, duduk bersama-sama dengan mereka. Makanya Yesus disebut sebagai friend of sinners. Dan ini sebenarnya awal mulanya bukan pujian saudara. Ini sebuah bentuk olok-olok. Katanya rabi, katanya orang suci, katanya Mesias. Tapi kok nongkrongnya sama orang yang tidak suci, sama orang berdosa.
Tapi setelah itu Yesus katakan bukan orang sehat. Atau lebih tepatnya bukan orang yang berasa sehat. Karena nggak ada seorang pun yang sehat ya. Semua lagi berobat jalan kan. Bukan orang yang merasa diri sehat yang memerlukan dokter, memerlukan tabib. Tapi orang yang sakit. Siapa di sini sadar dirinya sakit? Jujur. Kalau flu batuk beda, konteksnya bukan itu ya saudara. Kita semua tidak terkecuali sedang berobat jalan. Makanya gereja, komunitas itu bisa seringkali disebut sebagai apa? Rumah sakit. Ya, hospital for sinners. Di mana orang-orang yang sedang sakit secara rohani, secara karakter itu perlahan tapi pasti dipulihkan. Didewasakan. Ya, tapi pertanyaannya mau nggak kita memulai segala sesuatunya dengan kasih dan penerimaan. Jangan heran saudara kalau menemukan kelemahan di tempat ini. Itu hal yang bisa saja terjadi. Yang lucu apa saudara? Kita seringkali kan menerima orang baru. Apalagi mungkin dari kepercayaan yang berbeda. Sebulan awalnya kan biasa tuh ini ya hubungannya baik. Cinta mula-mula gitu. Wah kita bestie banget di dalam Tuhan gitu. Tapi dalam perjalanannya oh ternyata ada sikap, perilaku, karakternya yang belum baik. Lalu apa yang kita lakukan saudara? Adakah kita bilang, ternyata orang itu yuk tinggalin yuk. Pelan-pelan tinggalin. Gak bisa gitu saudara. Ya, kita terima dia sepaket dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan disitulah kita belajar untuk menjadi komunitas yang menerima orang apa adanya. Amin. Karena seringkali kan jargon atau tagline-nya gereja hari-hari ini kan apa? Welcome home. Welcome home, selamat datang di rumah. Tapi kalau mau diteliti, diperhatikan lebih jeli, itu sebenarnya welcome home ada bintang kecil di atasnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Welcome home, selama engkau orangnya asik, enggak bikin repot kita, enggak nyusahin, kita akan terima. Tapi kalau masih banyak kekurangan kelemahan, sana cari gereja lain aja, cari komunitas yang lain. Wah, kita mesti belajar saudara seperti Yesus. Amin. Ya, belajar menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Karena satu hal yang kita percaya, apa sih saudara yang bisa mengubahkan orang? Berapa banyak dari kita yang udah mencoba mengubah orang dengan apa? Ancaman, intimidasi. Ayo loh kalau nggak berubah juga saya akan tinggalkan kamu. Ya, kita akan menghukum kamu. Terlalu banyak saudara intimidasi yang membuat orang apa? Kelihatannya berubah tapi bukan perubahan yang dari dalam. Bukan from inside out tapi cuma kelihatan di luar. Supaya nggak kena hukuman. Menghindari konsekuensi. Tetapi sejatinya dengar baik saudara bahwa perubahan itu yang dari dalam keluar lahir oleh karena kasih dan penerimaan. Ketika kita dikasihi dan diterima apa adanya oleh Yesus, maka dengan sukarela kita berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau ikut prosesmu. Karena Tuhan terima saya apa adanya dulu. Nah begitupun dengan gereja saudara, mari kita bangun sebuah value, sebuah nilai bahwa kasih dan penerimaan itu menjadi dasar saudara dalam pelayanan kita. Ya, bagaimana dengan komunitas kita hari-hari ini? Ya, gereja seharusnya menjadi tempat perteduhan, bukan malah menjadi sidang pengadilan. Ya, orang datang ke sini beda dikit tampilannya diperhatiin dari ujung rambut sampai ujung kaki, balik lagi ke ujung rambut. Gimana mau terima orang apa adanya saudara? Kita terlalu mudah menghakimi dan menilai orang lain secara negatif. Ya tapi kita mau belajar. Jadi seperti Yesus. Komunitas yang didasari oleh kasih dan penerimaan. Amin. Nah ada sebuah quotes dari seorang hamba Tuhan namanya John Maxwell. Boleh di next. John Maxwell pernah berkata demikian. People don't care how much you know
until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu. Mungkin kita bisa baca, mengerti Alkitab, sudah menghafalnya dari Kejadian sampai Wahyu, udah hatam saudara. Wah. Tapi kalau orang nggak tahu terlebih dahulu bahwa kita peduli kepada mereka, maka apa yang keluar dari mulut kita tidak ubahnya seperti penghakiman buat mereka. Tapi kalau ada hubungan yang terlebih dahulu dibangun, orang tahu bahwa oh ternyata nasihat dan teguran dari gembalaku, dari pemimpinku, itu bukan karena dia mau menghakimiku, tapi karena dia mengasihiku. Karena dia peduli kepadaku. Itu ditentukan dari apa saudara? Dari seberapa dalam kita punya hubungan sama orang yang kita layani. Amin saudara. Yuk mulai bangun hubungan. Enaknya gereja di sini apa? Ada mall saudara ya. Jadi habis dari sempat sini ngopi-ngopi dulu boleh ya. Di ruang sebelah kan juga bisa tuh ya. Kita bisa hang out, kita bisa ngobrol. Jangan buru-buru pulang saudara ya. Ini malam minggunya masih panjang ya sampai malam ya. Jadi gak apa-apa nongkrong dulu, ngobrol dulu. Ya dari situ kita saling kenal, bangun hubungan. Ya sehingga setiap nasihat dan teguran tidaklah lagi menjadi penghakiman. Tapi sebuah bentuk kepedulian. Amin. Ekspresi kasih sayang. Ya kan satu dengan yang lain. Itu yang pertama saudara. Komunitas yang didasari oleh kasih dan penerimaan. Yang kedua saudara. Bahwa ternyata kasih dan penerimaan tidak boleh berhenti di situ saudara. Komunitas itu harus berlanjut, harus bertumbuh di dalam pemuritan. Bilang sama saya, pemuritan. Nah, ini menjadi penting saudara. Karena kalau yang namanya penerimaan tanpa disertai, ditindaklanjuti dengan pemuritan, itu namanya pembiaran. Perhatikan, hati-hati kita suka seringkali salah. Oh yang namanya menerima tuh ya udah dia mau ngapain aja jungkir balik kek, suka-suka dialah. Yang penting dia nyaman, yang penting dia happy. No. Pada selanjutnya kita nggak boleh berhenti cuma pada penerimaan saudara. Tapi kita juga harus mendidik, kita harus mengajar di dalam kebenaran. Ya, maka dari itu kita punya home ya, komunitas komsel, di situ pasti ada firman Tuhan juga yang dibagikan. Ya supaya kita bisa masuk ke dalam sebuah siklus pemuritan, discipleship cycle. Di mana ada orang-orang yang memuridkan, lalu juga ada yang dimuridkan. Sampai pada waktu tertentu yang tadinya sekedar jadi penikmat firman, pendengar firman dimuridkan, suatu saat dia juga akan memuridkan. Ya, ini harus terjadi saudara, discipleship cycle ini. Sehingga kerohanian kita akan terus bertumbuh. Ya, dan di tengah komunitas kadang kita suka bingung ya, apa sih yang menjadi dasarnya? Standarnya apa? Kalau mau ada nasihat dan teguran itu standarnya apa? Karena yang namanya penilaian manusia itu kan subjektif. Kadang kalau kita negur orang hanya berdasarkan perasaan kita sendiri, asumsi kita. Saya gak suka ya sama kamu, kenapa? Ya gak suka aja, emang gak boleh? Lah susah kan kayak begitu. Kita kalau mau nasihati dan tegur ini loh yang jadi standarnya saudara. Firman Tuhan. Jadi gak main asal main hakim sendiri, enggak. Tapi kita punya dasar yang benar. Ya, kita punya standar yang benar. Firman Tuhan itu harus menjadi landasan visi dalam sebuah komunitas. Ya, kita percaya bahwa satu komunitas tanpa adanya visi itu seperti kapal ya, lagu tadi yang kita nyanyikan kan terombang-ambing tadi. Kita naik kapal tapi nggak punya tujuan. Waduh, ngeri banget itu saudara. Ya, saudara naik Gojek gitu, ya kan panggil tukang Gojeknya, ditanya ini mau kemana, titiknya kemana? Oh, udahlah ngalir aja Pak. Saya ngikut aja Bapak mau bawa saya kemana? Ih, agak lain nih penumpang kata si Bapak ya kan.
Tentunya kita harus punya tujuan yang jelas. Amin. Dan tujuan itu harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau bicara tentang gereja, kerinduannya mau bertumbuh, menjadi dewasa, diperlengkapi. Tentunya itu adalah apa yang Alkitab rindukan, saudara. Itu yang Alkitab inginkan untuk kita lakukan. Dan firman Tuhan itu bukan cuma jadi landasan dari visi, tapi juga jadi GPS. Untuk mencapai titik destinasi yang kita kehendaki, yang Tuhan mau kita lakukan, GPS-nya itu juga firman Tuhan. Arahnya kemana, belok kanan, belok kiri, stop jangan jalan, itu firman Tuhan, saudara. Maka dari itu bagaimana kita punya hubungan dengan kebenaran firman. Ya, adakah kita tidak sekedar menanti, oh nanti aja kalau tunggu khotbah hari Minggu baru saya baca firman. Firman Tuhan itu disebut apa? Makanan rohani. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada di sini yang mau makan jasmani itu seminggu sekali saja? Waduh, kurus kering itu saudara ya. Nggak ada yang mau. Pasti kita pengen setiap hari saudara. Begitupun dengan rohani kita. Kita harus membiasakan diri kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, anak sekolah minggu aja tahu saudara ya. Tinggal prakteknya ini saudara. Nah, di dalam sebuah komunitas yang ada siklus pemuritannya biasanya ada pemimpinnya, mentornya, ada juga mentinya ya kan. Misalkan ada home itu komsel, ada disebutnya apa Kak? Gembala home, waduh itu keren. Di tempat saya nama komselnya EHF, Ebenezer Family. Nah, terus pemimpin EHF itu disebutnya gembala EHF, sama berarti Kak. Kalau kita punya gembala, dia orang yang berdedikasi, punya hati, ya dan punya kerinduan untuk bertumbuh bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau saudaranya itu enggak tertarik, percuma saudara. Percuma punya mentor yang aktif kalau kamunya enggak ada inisiatif. Ya kan? Maunya di follow up terus. Kali-kali kayak nanya, halo Kak apa kabar gitu. Jangan mintanya dicari terus. Ya kan? Hubungan itu kan timbal balik, saling saudara. Ya kan? Capek jadi gembala itu kalau WhatsApp grup ditanya semua silent ya kan. Ada yang pernah mengalami gitu? I feel you ya. Kita semua pasti pernah ngalamin itu. Halo semua apa kabar? Gak ada yang balas. Kayak koran dibaca doang saudara. Gak diresponi ya. Tapi kadang menarik tuh Pastor. Kalau kita japri, kita private chat, ini dibales. Tapi kalau diajak ngomong di grup semua sunyi senyap kayak malam kudus saudara. Itu culture-nya mesti diubah ya. Kitanya juga excited dong ya. Inisiatif untuk menyambut ya, untuk sama-sama bertumbuh. Percuma punya mentor yang hebat kalau kita nggak mau terlibat. Ya saudara, kalau dalam hubungan pemuritan itu sebenarnya prinsipnya apa? Yang pertama, mentornya itu harus available. Ya, available dulu. Waduh, zamannya dulu Pastor, zamannya COVID tuh Pastor Raditya Oloan berpulang ya 2021. Wah itu semua pada, wah kita kehilangan mentor. Akhirnya apa? Semua orang nge-DM. Anak-anak muda, Kak jadikan aku anak mentormu. Buset. Yang DM gak cuma satu, banyak Kak. Lah lo gimana ini? Kalau saya mengiyakan semuanya, wah saya nggak siap komitmen, saya nggak available. Percuma. Ya nggak? Nggak perlu yang, kayaknya ada di Instagram ya yang viral atau gimana. Nggak perlu sebenarnya. Yang penting yang pertama apa? Available. Tersedia nggak waktunya buatmu? Ya dan yang berikutnya apa? Punya capability. Ya kan dia juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Jangan nanti anak mentornya nanya tentang Alkitab, tar dulu ya. ChatGPT bantuin saya dong. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali ya. Tapi kan kitanya mesti belajar juga saudara. Kapasitas kita ya.
diperluas. Dan berikutnya apa? Chemistry. Nah ini juga penting. Jadi kita perlu membangun chemistry itu. Nggak bisa cuma pertemuan sekali habis itu udah nggak bangun hubungan lagi. Enggak. Tapi juga kan kita bisa WhatsApp, kita bisa mungkin di Instagram saling replay story ya. Bangun terus interaksinya saudara. Nah itu penting untuk kita jalani. Sehingga komunitasnya ini benar-benar secara organik bertumbuh. Di dalam pemuritan, di dalam pementoran. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga nih. Nilai-nilai seperti apa yang harus ada? Yang ketiga adalah komunitas yang memberi ruang bagi kesalahan dan mau menerima kembali. Nah, kalau baru mulai itu semua kelihatannya manis. Saya tadi siang baru mengadakan Volunteers Day, saudara, untuk kategori dewasa muda di tempat gereja lokal saya. Saya ingat tahun lalu kita juga adakan Volunteers Day. Jadi dewasa muda di tempat kami itu baru rebranding, ya, mulai dibangun ulang dengan struktur yang baru, dengan pemimpin yang baru itu 2022. Jadi masih manis banget lah gitu ya, masih imut-imut banget gitu secara usia kan. Jadi waktu 2024 saya bilang sama mereka, gimana semua hubungannya? Baik? Baik Kak, semuanya happy gitu kan. Belum ada konflik? Oh belum, semua masih manis, masih hubungannya masih indah gitu ya. Ya kan? Itu 2024. Belum ada gesekan, belum ada konflik. Nah tadi siang saya tanyakan pertanyaan yang sama. Gimana hubungannya satu dengan yang lain? Sudah ada gesekan? Sudah ada konflik? Sudah ada miskom? Gak usah dijawab, saya bilang jawab aja dalam hati ya. Mereka ketawa-tawa. Karena dalam perjalanannya gesekan itu pasti ada saudara. Yang saya bingung kalau misalkan udah lama bersama-sama di dalam komunitas. Tapi kok semua kelihatannya baik-baik aja ya. Enggak pernah ada gesekan. Biasanya ini pilihannya ada dua saudara. Yang pertama itu anggotanya udah jadi malaikat semua saudara. Wah jadi udah ada buletannya, udah bersayap nih. Udah gak napak lagi, jadi semua ketemu shalom, haleluya, waduh rohani semua. Gak ada sih komunitas yang gitu ya. Biasanya semua tuh pasti ada kelemahan dan keterbatasan. Itu yang pertama. Semuanya udah jadi malaikat, which is impossible saudara. Tapi pilihan yang kedua, kenapa dalam satu komunitas udah jalan cukup lama tapi gak pernah terjadi gesekan? Bisa jadi yang kedua, hubungan satu dengan yang lain kurang akrab. Masih bangun batasan, jarak aman. Jadi gak berani tuh untuk senggolan, semua itu masih punya sekat-sekat. Nah biasanya sekat-sekat ini bisa mulai diminimalisir ketika apa? Waktu saudara. Berdasar waktu, kedekatan, nah baru tuh ada gesekan, ada konflik. Dan itu sebenarnya hal yang wajar terjadi saudara. Ya, seiring berjalannya waktu pasti ada kesalahan yang dibuat seseorang. Entah dalam hubungan pertemanan ataupun pelayanan. Ya, tadi di awal kayaknya ideal banget nih hubungannya, harmonis banget. Tapi lama-kelamaan ternyata orangnya begitu ya. Ternyata kentutnya bau juga ya. Ya iyalah kentut mana ada yang gak bau. Ini kan wah pasti kita nemuin kelemahan-kelemahan dalam diri orang. Tapi ya disitulah kita belajar saudara. Untuk mengampuni ya. Memberi ruang bagi kesalahan dan menerima kembali. Makanya hubungan yang everlasting itu bukanlah terdiri dari orang yang sudah sempurna saudara. Dimanapun ya. Mau itu dalam pelayanan, mau itu dalam komunitas gereja, mau itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, apapun itu. Kalau mau ada satu hubungan yang harmonis, yang bertahan lama, itu bukan karena orang-orangnya sudah sempurna, tapi terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam hal mengampuni. Ya. Saya percaya setiap kita gak ada yang sempurna. Saya sama istri itu 2006 kita
menjalin hubungan, 2013 menikah, sampai hari ini. Apakah artinya semua berjalan ideal tanpa pernah ada terjadi masalah? Tentunya tidak, saudara. Gesekan itu ada. Beda pendapat, konflik dalam rumah tangga bisa terjadi. Tapi bagaimana kita punya respon yang benar. Amin. Untuk saling mengampuni. Karena waktu kita mengampuni, di situ kapasitas hati kita diperbesar. Dan kita siap jadi pribadi yang lebih dewasa. Jangan dikit-dikit ngambek, saudara. Baper, ya kan? NLCC saya pikir komunitas yang sempurna. Ternyata ada kekurangannya. Udahlah, saya cabut, saya pindah. Kan? Kan gitu yang terjadi di kota-kota besar ya. Ngambekan, baperan. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau memang benar komunitas kita tadinya kita nggak sempurna komunitas kita. Terus kita cari komunitas yang sempurna di luar sana. Tapi karena kedatanganmu ucuk kamu datang. Yang tadinya sempurna jadi nggak sempurna. Karena bisa jadi biang keroknya siapa? Lah kita yang perlu berubah saudara. Ya nggak sih? Lewat masalah itu justru kita di-reveal, kita dinyatakan oh kita punya kelemahan ini, keterbatasan ini. Punya kerendahan hati saudara untuk mengakui dan mau berubah. Kalau kita selalu menghindari permasalahan dan segera mencari tempat lain, aduh kita gak akan bertumbuh maksimal saudara. Amin? Iya belajar saudara. Ya, masalah boleh ada, konflik boleh ada, tapi yang penting apa? Respon kita. Ya, respon kita benar, kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Dengan respon yang benar, konflik justru mendewasakan dan saling menajamkan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin saudara, itu yang ketiga. Komunitas yang memberi ruang bagi kesalahan dan menerima kembali. Yang terakhir saudara. Nilai-nilai yang ada di dalam komunitas yang sehat adalah komunitas yang berpusatkan kepada Kristus. Kristus harus jadi pusat dari komunitas kita. Karena bukankah segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara, semu saudara, berubah-ubah. Berapa banyak dari kita yang datang ke satu komunitas karena ada sesuatu yang lagi hype, yang lagi ngetren. Yang lagi viral di tempat itu. Tapi kalau waktu terus berjalan viralnya hilang, ya udah, hilang juga gairahnya. Ya enggak? Segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara, saudara. Tapi yang kekal cuma satu, namanya Yesus. Dan biarlah Yesus yang jadi pusat dari komunitas kita. Ya, bukan pemimpinnya yang jadi pusat. Hati-hati, saudara. Kalau pemimpin yang jadi pusat itu namanya kultus individu. Dan berapa banyak kita temukan orang menjadi kecewa berlebihan. Orang menjadi pahit hatinya. Karena apa? Dia bukan melihat Yesus tapi melihat satu tokoh pemimpin rohaninya. Maka dari itu pusatnya bukan pemimpin. Pusatnya siapa? Yesus. Ya, itu menolong setiap kita saudara. Dan waktu kita masuk dalam komunitas, ketika Yesus yang jadi pusat artinya apa? Kita sadar kedewasaan rohani itu artinya kita nggak lagi hidup bagi diri sendiri. Kita harus beralih dari kehidupan yang tadinya self-centered jadi kehidupan yang Christ-centered. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah biasanya kalau udah di tengah sebuah komunitas, keakuan itu akan muncul saudara. Ya kan? Keegoisan itu akan muncul. Kok gitu sih? Nggak adil banget. Kok saya nggak diperlakukan sebagaimana ekspektasi saya? Wah itu akan nyata saudara. Tapi disitulah kita belajar. Ternyata hidup ini bukan hanya tentang saya. Tapi saya harus dahulukan satu kepentingan Tuhan, amin. Dan juga kepentingan bersama. Kepentingan komunitas ini lebih besar daripada kepentingan saya. Benar gak saudara?
Nah disitulah kita belajar. Dalam rumah tangga pun sama. Kalau masing-masing saling egois dan mempertahankan haknya masing-masing, waduh, nggak bertahan lama itu saudara hubungannya. Ya tapi kalau kita sadar, oke, ada satu kepentingan yang lebih besar daripada kepentinganku sendiri. Rumah tangga ini harus didahulukan, keharmonisannya harus diutamakan lebih daripada ego saya. Maka itu akan menjadi sebuah hubungan yang bertahan lebih lama saudara. Amin. Ya belajar sama-sama. Mau dengan rendah hati, saling bergandengan tangan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kehendak Tuhan di atas ego pribadi. Ya nanti saudara baca di Filipi pasalnya yang kedua ayat 3 dan 4. Tapi saya mau ingatkan saudara prinsip hidup kita di dalam berkomunitas. Joy, bilang sama saya joy. Joy itu ada singkatannya. J-nya itu Jesus, O-nya itu others, Y-nya yourself. Jadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupmu. Sehabis Yesus siapa? Jangan buru-buru saya. Tapi orang lain. Kalau saya itu urutannya jadi J, Y, O. Gak ada artinya tuh, Gio. Atau dibalik, Yoj, yourself, others baru Jesus, nggak bermakna. Tapi kalau Yesus yang utama, orang lain kita dahulukan, kita jadi berkat buat orang lain. Baru yang terakhir diri sendiri, somehow sukacita itu ada loh di hidup kita. Sekalipun mengalah, sekalipun mendahulukan orang lain, tapi kok kita bahagia ya. Karena damai sejahteranya bukan dari dunia, tapi dari Roh Kudus. Pasti saudara jadi berkat di tengah komunitas. Ya saya percaya saudara, biarlah di awal tahun ini kita menjadi komunitas yang terus menerus bertumbuh. Komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Tadi apa yang pertama? Didasari oleh, jangan lupa saudara, kasih dan penerimaan. Komunitas yang bertumbuh dalam pemuritan. Komunitas yang menerima kesalahan, yang membuka ruang bagi kesalahan dan mau menerima kembali. Dan yang terakhir, komunitas berpusatkan kepada Kristus. Slide terakhir, baca bersama saudara. 2, 3. Selamat bertumbuh menjadi komunitas yang sehat dan mempermuliakan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Boleh maju ke depan, boleh bangkit berdiri di depan Tuhan saudara. Kita mau naikkan pujian yang tadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Dalam berkomunitas pun sama saudara, Yesus harus jadi segala-galanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan hilang. Amin. Tak akan hilang. Hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya Kami boleh ada sebagaimana kami ada. It's only by your grace. Oh Yesusku, We wanna love you forever. Kau selamanya. Oh Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Kami bisa ada Tuhan, sebagaimana kami ada. It is only by your grace. Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu katakan, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya Amin. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Kami percaya bahkan dalam setiap hubungan di hidup kami butuh Yesus. Karena seringkali harapan kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Mungkin ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang belum juga berubah, Engkau sudah berusaha, Engkau sudah kasih yang terbaik yang Engkau bisa. Tapi perubahan belum juga terjadi. Biar sore hari ini kita mau katakan, kasih Tuhan penuh di hidupku. Kasih Tuhan mengalir di hatiku. Sehingga sekalipun mungkin kita pernah dikecewakan, kita pernah terluka di tengah komunitas kita, di tengah hubungan kita. Tapi sore malam hari ini, izinkan kasih Tuhan memenuhi hatimu. Izinkan pengharapan yang dari Yesus menyegarkan jiwamu. Sehingga engkau tetap punya kekuatan untuk terus melangkah. Sekalipun orang belum berubah, tapi aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagianku adalah menabur kasih, menabur keteladanan, menabur doa, menabur firman. Tetapi pertumbuhan itu bagian Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Biar kasih Tuhan memampukan kami untuk terus mendoakan, untuk terus menabur benih kebaikan. Untuk pasangan-Mu, untuk anak-Mu, untuk orang tua-Mu. Jadikan kasih Kristus sumber kekuatan pengharapan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pertemanan yang ada. Biarlah kasih Kristus yang mengikat persahabatan, persaudaraan di tengah kami. Di tengah komunitas pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kasih Kristus yang mengikat dan menyempurnakan kami. Di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami mau pandang Engkau saja Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi setiap kami. Sehingga kami percaya di waktu yang tepat, di dalam kairos-Mu Tuhan. Kami akan melihat apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia.
Tuhan pembela kami, Tuhan penolong kami. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Kami siap melangkah lebih lagi Tuhan di tahun 2025 bersama dengan keluarga rohani kami, bersama dengan komunitas kami di NLCC ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.